Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya. Pada kesempatan kali ini saya membahas masalah sehat. Semuanya orang butuh sehat. Toh kenyataannya tidak semua orang punya kesehatan. Semoga kita semuanya, khususnya yang menonton video kali ini, diberikan kesehatan, umur yang berkah, rizki yang melimpah, anak istri soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat saudara-saudara. Sehat itu mahal harganya, maka jangan disia-siakan. Nah, bagaimana kita sekarang punya sehat? Kita harus jaga. Tapi sudah kita jaga, kadang juga kok masih sakit. Nah itu repotnya. Ya nggak apa-apa lah itu, karena sakit itu bisa dikatakan ujian. Nah ujian juga bisa sebagai evaluasi diri kita, apakah ujian ini sebagai teguran, ujian itu sebagai peringatan, atau ujian itu sebagai persekot azab. Saudara-saudara, yang berbahaya ini sebagai azab, naudzubillah min dzalik. Nah, kita sehat itu harus kita syukuri sesyukur-syukur mungkin. Nah, syukur yang tak terhinggalah. Sehingganya kita diberikan kesehatan, kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita menjaga sehat? Tentunya kita harus tahu dulu apa penyebab orang itu sakit, saudara-saudara. Penyebab orang sakit itu yang saya ketahui dengan keterbatasan pengetahuan saya, saudara. Yang pertama adalah faktor keturunan. Itu penyebab sakit. Artinya penyakit itu bisa diturunkan ternyata. Riwayat penyakit itu bisa diturunkan. Contoh, orang tua darah tinggi, anaknya nanti ya bisa terkena darah tinggi. Bisa ya dipersenkan faktor keturunan ini sekitar 20%. Nah, 20%. Makanya ada istilah ilmu kedokteran itu tes DNA. Kalau orang tuanya DNA golongan darahnya A, nanti anaknya ya A gitu. Kalau B ya B, karena darah dagingnya kan satu, sama. Jadi nanti jenis penyakitnya ya kayak gitulah mungkin ya. Itu faktor keturunan. Saya cuman ya diingat-ingat 20%. Yang kedua adalah faktor makanan. Ini faktor makanan. Ini bisa mempengaruhi kesehatan kita. Artinya apa? Kok bisa sakit? Agama mengajarkan kalau makan itu jangan berlebihan, israf, berlebihan. Karena kalau berlebihan berbahaya, nanti jadinya sakit. Makan gula berlebihan, jadi penyakit gula, diabetes. Makan asin jadi darah tinggi. Terlalu asam jadi asam lambung dan lain sebagainya. Itu faktor makanan. Ya emang ada pengaruhnya, ada efeknya lah, karena itu sudah keseringan ya, numpuk-numpuk jadi banyak kan, jadi lebih. Makanya israf, berlebihan, jadi sakit. Nah, supaya kita tidak berlebihan, sedulur kabeh, yang diajarkan agama itu adalah biar nggak berlebihan, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu
insya Allah nikmat ya sehat. Makanya Rasulullah mengajarkan suruh puasa Senin Kemis itu biar lapar dulu, setelah lapar baru berbuka puasa. Pun juga bukanya jangan banyak-banyak, ingat berhenti sebelum kenyang, insya Allah sehat saudara-saudara. Kalau bukanya itu langsung 3 piring, wah polanya yang manis-manis tuh banyak kan, ya nanti malah jadi penyakitnya. Tuh ajaran Islam mengajarkan untuk puasa, makanya makan nunggu lapar dulu. Selain berpuasa saudara dan menakar porsi makan kita biar nggak berlebihan, kita diajarkan untuk berbekam. Apa berbekam itu? Kalau Arabnya hijamah, bekam itu cantuk, mengeluarkan darah kotor. Kalau seorang perempuan mengeluarkan darah kotornya tiap bulan normal tuh sehat, bagus. Lah kalau orang laki-laki nggak men. Lah caranya mengeluarkan darah kotor yaitu caranya bekam tiap bulan mengeluarkan darah kotor. Ibarat motor itu olinya tuh ganti, sudah bertahun-tahun sudah hitam, umpamanya motor itu sudah ditap gitu, harus diganti mesinnya biar bagus. Itu caranya hijamah atau cantuk, bekam. Terus yang ketiga yaitu dengan cara faktor yang menyebabkan sakit adalah faktor psikologis, saudara. Jadi mental seseorang, ya mental itu mencakup pikiran orang, hati orang, akhlak ya, semuanya tercakup dengan akhlak. Kalau dia orangnya terlalu sedih, sedih itu ya sedih banget, seolah-olah itu orang itu putus asa hawanya, itu berbahaya, depresi namanya itu. Kalau orang itu mentalnya pemarah, itu juga berbahaya, suka iri, dengki, emosi tuh. Itu masalah psikologis itu setahu saya nilainya 70%. Lah mengapa kok kita bisa kadang mempunyai watak pemarah, terus orangnya ya sifat-sifat hati yang jelek-jelek itu, sombong dan lain sebagainya. Ini bisa kaitannya dengan tadi istilahnya faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini anak turun kita tuh ya kadang wataknya mirip sama orang tuanya. Makanya jangan diturunkan punya watak yang jelek itu. Orang Jawa mengatakan nek watuk itu gampang obatnya, tapi kalau watak sulit untuk cari obatnya. Sulit tapi ada, cuman menghilangkan efek-efek sedikit. Nah, apa itu? Yaitu ilmu agama, mengamalkan ilmu agama. Umpamanya orang tua kita sudah lama masalah mempunyai watak pemarah, belum sampai tobat diturunkan ke anaknya jadi pemarah. Nah, kebetulan anaknya itu tahu tuntunan agama, tahu efek samping orang pemarah itu nggak baik untuk kesehatan. Ya, nggak baik untuk kesehatan. Terus dia amalkan ilmunya, setelah itu dia amalkan dan dia latihan untuk ridho, selalu ikhlas melakukan amal dan ridho atas takdir Allah, sehingga dia tidak mempunyai watak yang pemarah, watak yang sombong, watak mudah iri dan dengki kepada sesama manusia. Itu saudara-saudara.
Jadi 3 faktor tadi yang menyebabkan kita sakit. Yang pertama faktor keturunan, faktor makanan, faktor mental seseorang atau akhlak manusia. Itulah saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.